Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesempatan. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama penghormatan kami kepada Ibu Bulan Nuri selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sendiri sebagai moderator dan ditemani kedua kawan saya, yaitu Mawaddah dan Naidil Anisha Fitri. Baik, kami akan membahas tentang implikasi psikologis perkembangan dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu ada pembahasan tentang mengapa psikologis perkembangan penting dalam PAI. Nah, psikologis perkembangan sangat penting dalam memahami karakter peserta didik, baik itu secara kognitif, spiritual, emosional, dan sosial. Dengan menyesuaikan pembelajaran PAI dengan perkembangan siswa, pendidik dapat membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertawakal terhadap Allah. Yang kedua itu ada asistensi psikologis Barat dan Islam. Yang pertama itu ada psikologis Barat, yang mana psikologis Barat dan Islam ini sama-sama memerhatikan perkembangan peserta didik, akan tetapi dengan filosofis dan landasan tujuan akhir yang berbeda. Yang pertama itu ada psikologis Barat, yang mana psikologis ini lebih berfokus pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Seperti tokoh utama Piaget lebih berfokus pada perkembangan kognitif, Vygotsky lebih berfokus pada perkembangan sosial, dan Erikson lebih berfokus pada perkembangan emosional. Yang kedua tuh ada psikologis Islam, yang mana psikologis ini lebih berfokus pada perkembangan fisik, spiritual, dan emosional yang dilandasi dari Al-Quran dan Hadis dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang kamil. Yang ketiga itu ada integrasi dan insan yang kamil, yang mana psikologis Barat memahami karakter peserta didik secara ilmiah, sedangkan perspektif Islam memberikan tujuan dan arahan agar pendidikan menuju insan yang kamil. Integrasi insan dan kamil. Teori Barat digunakan untuk memahami peserta didik secara ilmiah, sementara perspektif Islam digunakan untuk memberikan arahan agar pendidikan menuju insan yang kamil. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kami persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep fitrah, nafsu, akal, dan juga hati. Yang mana di dalam Islam, perkembangan manusia ini bukan hanya dilihat dari kecerdasan saja, tetapi juga dilihat dari jasmaninya, akhlaknya, akalnya, dan juga spiritual. Nah, di sini adanya fitrah, yang mana fitrah ini adalah pondasi dasar utama yang diberikan Allah kepada setiap manusia dari sejak lahirnya, yang mana setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengenal Allah, mencintai kebaikan, dan juga mencintai kebenaran. Nah, kemudian adanya nafsu, yang mana nafsu ini mendorong hawa nafsu dalam diri manusia, karena hawa nafsu ini bisa mengajak kepada kebenaran ataupun kepada keburukan. Oleh karena itu, hawa nafsu ini harus dikendalikan dengan iman, ibadah, dan akhlak. Kemudian adanya akal, yang mana akal ini yaitu kemampuan berpikir. Akal ini digunai untuk memahami ilmu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian yaitu adanya hati. Hati ini adalah kunci keimanan dan akhlak yang baik. Jadi apabila manusia tersebut memiliki hati yang bersih, maka akhlaknya juga akan baik. Oleh karena itu, hati ini dibina dalam zikir, ibadah, dan juga membaca Al-Quran. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang konsep tadib
Al-Atlas, yang mana menurut Al-Atlas tujuan pendidikan agama Islam ini bukan hanya dilihat dari soal kepintaran saja, tetapi juga untuk membentuk insan, adab yang baik, perilaku yang baik, dan juga untuk membantu siswa tersebut bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Kemudian tadib. Tadib ini adalah suatu proses penanaman akhlak ataupun perilaku peserta didik agar menjadi lebih baik. Nah, di sini terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 125 yang menjelaskan bahwasannya mengajak manusia kepada jalan kebenaran ataupun jalan yang telah diberikan oleh Allah. Yang mana dengan jalan tersebut kita itu akan mendapatkan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya pemateri ketiga, yaitu menyimpulkan bahwa psikologi perkembangan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam karena membantu guru memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada setiap tahap usianya. Penerapan teori-teori perkembangan seperti penggunaan media pembelajaran yang sesuai, pembelajaran kolaboratif serta perkembangan aspek kognitif dan psikomotor terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik dan terbukti juga mampu meninggalkan pembelajaran sekaligus membentuk karakter Islami dengan konsep psikologi dan nilai-nilai Islam. PAI dapat menghasilkan proses pendidikan yang holistik sehingga peserta didik tumbuh menjadi beriman dan berilmu dan juga berakhlak mulia.